Haleluya, salam kekasih Kristus, puji Tuhan. Kita ketemu lagi di MAP Virtual Church. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar atau mendengarkan firman Tuhan mengenai cara hidup kita bagaimana supaya berkenan bagi Tuhan. Jadi tema kita, cara hidup berpusat pada Kristus. Nah, ini orang Kristen cara hidup kita harus berpusat kepada Kristus. Nah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari supaya hidup kita ini berpusat pada Kristus dan tidak melakukan atas kehendak kita sendiri kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini adalah milik Kristus. Kita lihat firman Tuhan di Roma 13 ayat 12 sampai 14. Roma 13 ayat 12 sampai 14 saya bacakan. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Haleluya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang di Roma 13 ayat 12 sampai 14 ini. Jadi ada dua cara untuk hidup berpusat pada Kristus. Pertama itu mengenakan perlengkapan senjata perang. Kalau kita lihat di sini tadi, makanya dikatakan tanggalkan perbuatan-perbuatan gelap dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Senjata terang berarti terang itu adalah Kristus, berarti senjata Allah. Nah, sebagai anak-anak terang tentu harus memiliki perlengkapan senjata terang sebagai sarana kita berperang bagi Kristus. Kata berperang di sini jangan diartikan saudara sebagai perang secara fisik. Yang sekarang ini seperti perang Ukraina dengan Rusia gitu, bukan ya? Tapi kita dikatakan oleh Paulus di Roma ini bahwa menjelaskan tentang kenakan seluruh perlengkapan senjata perang atau senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat si jahat, tipu muslihat si iblis. Karena perjuangan kita ini bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi perjuangan kita ini melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu dituliskan oleh Paulus di Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Itulah lawan-lawan yang kita harus perangi. Karena itu berperang melawan roh-roh jahat di udara bukan secara fisik. Nah, ini harus kita pahami. Maka kita membutuhkan perlengkapan senjata Allah untuk melawannya. Nah, kalau kita lihat di Efesus 6 ayat 14 sampai 18, apa saja perlengkapan senjata perang kita itu? Apa saja ya rincian perlengkapan senjata Allah itu? Kalau kita lihat di Efesus 6 ayat 14, itu dikatakan berdirilah tegap. Biar kita tahu bahwa senjata Allah itu yang harus kita pakai di dalam kita berperang. Bukan secara fisik, tetapi secara roh gitu ya. Makanya kita tidak bisa melawan senjata yang secara fisik. Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Dikatakan yang pertama itu berdiri tegap. Berdiri tegap. Nah, berarti ada kesiapan dari diri kita untuk berdiri menjadi saksi Kristus. Seorang prajurit, ya, sebelum kita berperang, ya kita harus tahu nih, kita berperang melawan siapa. Jadi kalau katanya mau berperang tetapi tidak bisa berdiri tegap, ya, tidak siap gitu, ya, menghadapi musuh, melainkan dia mungkin sudah langsung kecut sendiri, langsung lari dahulu sebelum berperang. Nah, itu bukan prajurit sejati. Saudara dan saya sebagai prajurit-prajurit Kristus harus berdiri tegap, ya, siap untuk melawan. Bukan prajurit yang kecut, yang belum berperang saja sudah ciut, malah melarikan diri gitu. Prajurit sejati itu prajurit yang berdiri tegap, siap menghadapi musuh. Begitu juga kita sebagai prajurit Allah yang berperang melawan kejahatan, kita pun harus siap berdiri menghadapi serbuan-serbuan si jahat, serbuan-serbuan si iblis dan kroni-kroninya.
Nah, ketika kita berdiri tegap, kita bukan berdiri saja terus nggak ngelakuin apa-apa. Artinya berdiri tegap itu bahwa kita sudah siap-siap dengan segala kewaspadaan. Seperti menara pengawas ya, yang mengawasi setiap gerak-gerik musuh yang menyerang. Ya, kalau ada zaman dahulu berperang itu, dia ada menara pengawas. Ya, kalau ada kota yang ada temboknya, di situ biasa dekat tembok-tembok kota itu ada menara-menara pengawas untuk melihat gerak-gerik musuh atau lawannya itu sampai di mana sudah. Nah, sehingga mereka bisa siap-siap dan mengatur strateginya. Nah, makanya kita juga saudaraku, ya sudah harus siap berdiri tegak menghadapi serangan musuh kita, yaitu si iblis. Jangan sekali-sekali lengah dalam menghadapi musuh besar ini. Inilah musuh besar orang-orang percaya. Makanya dibilang harus berdiri tegak. Nah, selain itu dikatakan di Efesus 6 ayat 14b itu berikat pinggang kebenaran. Apa maknanya ini? Dikatakan oleh John Gill's Exposition of the Entire Bible menafsirkan hal ini sebagai Injil. Jadi ikat pinggang kebenaran itu adalah Injil. Berarti selain kita siap berdiri tegap, kita pun harus mengenakan sabuk kebenaran yaitu Injil. Ya, kita harus paham Injil. Dengan kata lain, kesiapan kita harus didukung senjata utama yaitu firman Tuhan. Jadi adalah suatu keanehan di dalam peperangan jika kita mengaku siap, udah berdiri tegak, siap berperang gitu. Tetapi kita tidak memiliki senjata perang. Nah, ini kebodohan namanya. Sama halnya kita berperang ini melawan si jahat, si iblis juga. Kalau kita tidak punya Injil atau firman Tuhan sebagai senjata kita, maka kita akan hancur, tidak akan bertahan, dan tidak akan pernah akan menang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam peperangan rohani kita harus memakai senjata utama kita yaitu firman Tuhan tadi untuk melawan segala bentuk serangan yang jahat atau serangan besar dari musuh kita yaitu iblis. Di sini penting firman Tuhan di dalam kehidupan orang Kristen. Kehidupan Kristen yang terlepas dari firman Tuhan adalah kehidupan yang sia-sia dan kacau balau karena terlepas dari sumber kebenaran itu. Itulah kebenaran, firman itu. Makanya firman Allah adalah sumber dari segala kebenaran dan itulah yang menjadi senjata utama kita. Makanya sudah saatnya orang Kristen kembali kepada firman Tuhan, kepada Alkitab kita ini, ya, sehingga hidup kita sebagai orang Kristen itu memiliki makna yang sejati. Dan kita siap menghadapi serangan musuh. Itu yang utama. Firman Tuhan adalah senjata terutama di dalam peperangan rohani kita. Tetapi fakta yang terjadi adalah iblis kadang-kadang memakai Alkitab atau firman juga untuk menyerang dan mencobai kita. Terbukti pada saat Adam dan Hawa. Terbukti pada saat dia mencobai Yesus. Dia memakai firman juga. Maka kita harus benar-benar di dalam memahami firman ini, kita harus benar-benar setiap kita membaca firman itu kita harus merenungkannya, ya, kita harus meneliti firman itu, ya, kita harus menggumulkan firman itu, mengaplikasikan isi Alkitab ini di dalam kehidupan sehari-hari kita supaya kita bisa mengalahkan tipu daya si jahat atau si iblis itu. Seperti sebagaimana waktu dia mencobai Yesus dengan firman, tetapi karena Yesus itulah yang mewahyukan firman itu, dia mengerti semua firman dan firman itulah yang dia nyatakan juga untuk melawan si iblis ini. Firman yang benar. Kita juga demikian. Untuk melawan itu kita harus benar-benar mengerti firman ini. Inilah yang dimaksud di sini berikat pinggang kebenaran. Nah, terus apa lagi? Senjata perang kita, ya, senjata Allah itu berbaju jirahkan keadilan. Ini maksudnya apa, ya? Ini di Efesus 6 ayat 14c-nya itu berbaju jirahkan keadilan berarti mengenakan kebenaran keadilan. Mengenakan kebenaran keadilan sebagai tameng kita. Baju jirah itu kan sama halnya dengan tameng, ya, baju jirah. Kalau perang
Ya, tentara-tentara zaman dahulu itu berperang pakai baju zirah. Sehingga kalau ditombak pun itu kena itu dia tidak melukai tubuhnya begitu. Nah, makanya kita pun sebagai tameng kita itu harus mengenakan kebenaran keadilan ini. Dengan kata lain, di dalam peperangan rohani kita harus bertamengkan keadilan. Saudara itu harus memang benar-benar seorang yang memiliki keadilan. Artinya kita siap memperjuangkan keadilan. Saudara, kita tahu berapa banyak orang Kristen tahu kebenaran tetapi tidak mau memperjuangkan keadilan. Mereka tahu itu kebenaran. Nah, biarlah kita yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan ini mengaplikasikannya di dalam memperjuangkan keadilan. Jadi kita tidak boleh tidak adil sama orang atau sesama manusia di dalam hal apapun. Sebagai orang Kristen, itulah salah satu senjata perang juga. Di dalam melawan si iblis, melawan dosa. Ya, jangan karena dia tidak memiliki sesuatu atau dia hidupnya cuma pas-pasan, saudara menganggap dia itu lebih tidak berharga dengan orang yang memiliki segalanya. Saudara membedakan, tidak adil gitu di dalam hal itu. Nah, ini tidak baik dan tidak benar bagi seorang Kristen. Nah, kita kalau mau melawan si jahat, si iblis, kita harus melakukan keadilan. Nah, hal yang keempat di Efesus 6 ayat 15-nya. Di mana dikatakan kaki yang berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ada kerelaan. Bukan hanya kebenaran dan keadilan, kita harus juga berjalan. Ya, berjalan di sini berarti kaki kita pun harus melangkah dengan rela. Bukan dengan paksaan, ya. Bukan dengan bersungut-sungut. Bukan dengan malas-malasan gitu ya. Di sini kita harus melangkah dengan kerelaan memberitakan Injil. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saudara sudah memiliki suatu kerelaan untuk memberitakan Injil? Apakah ada keinginan saudara untuk memberitakan Injil? Atau saudara hanya mau menikmatinya saja tetapi tidak mau memberitakan Injil kepada sesama saudara yang di keluarga ataupun yang di lingkungan saudara, di sosial saudara, di tempat saudara berada gitu ya. Apakah saudara tidak mau memberitakan Injil ini dengan rela ya? Bukan karena kepaksaan atau karena takut akan hukuman gitu. Bukan seperti itu, tetapi harus dengan rela. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan memberitakan Injil, kita mengurangi satu persatu orang yang menjadi tawanan iblis. Karena dengan mereka tahu Injil itu, berarti mereka mulai menanggalkan kehidupan yang duniawi. Kehidupan yang mungkin dipengaruhi oleh iblis atau dimanipulasi oleh iblis. Tapi dengan kita memberitakan Injil, ya mereka mengerti Injil, maka terang Kristus itu akan menerangi hidup mereka. Sehingga mereka bisa lepas satu persatu dari tipuan si jahat, si iblis ini, dari tawanan iblis. Nah, makanya saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita ini di dalam memberitakan Injil ini, biarlah kita dibakar oleh Roh Kudus. Makanya dikatakan biarlah rohku menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Nah, ini kita pun harus begitu, saudara. Menyala-nyala di dalam memberitakan Injil Kristus. Sehingga si jahat itu lawan kita bisa kita halau dan bisa kita menang atas setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Nah, ini yang keempat. Hal yang kelima itu perisai iman. Apa maknanya perisai iman? Itu di Efesus 6 ayat 16 tadi. Jadi bukan hanya kebenaran, bukan hanya keadilan, bukan hanya pemberitaan Injil, kita pun dituntut untuk memiliki perisai iman. Supaya kita bisa memadamkan semua serangan panah api si jahat. Atau si iblis, gitu ya. Artinya ketika kita beriman di dalam peperangan rohani kita, ya, iblis tidak akan berani menggocoh kita. Kalau kita sudah beriman, di dalam kita mulai peperangan rohani itu, kita sudah kuat iman kita. Mengapa kita harus sudah Kristen bertahun-tahun tetapi masih takut dan khawatir? Ini suatu hal yang perlu dipertanyakan. Tentu ini karena kita tidak memiliki iman yang kuat. Setiap orang Kristen yang punya iman yang kuat, dia lepas dari rasa takut dan khawatir.
Karena dia tahu Tuhanlah yang memelihara hidup dia, yang menentukan hidup dia. Nah, kalau kita sering khawatir, ya tentu si iblis ini akan terus mengganggu. Tetapi kalau kita tidak khawatir karena memiliki iman yang kuat, maka iblis pun tidak berani mengganggu, bahkan tidak bisa menghancurkan kita, tidak bisa memperdaya kita. Saudaraku, Tuhan menginginkan kita beriman. Beriman tidak sama dengan nekat, ya. Bukan nekat-nekat saya beriman tetapi hanya nekat aja gitu. Itu beda. Nah, beriman adalah berharap pada sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau kita lihat di Ibrani 11 ayat 1, ya. Berharap kepada sesuatu yang tidak kelihatan, ya, karena kita percaya pada Allah yang tidak kelihatan, yang memelihara hidup kita. Siapa yang pernah melihat Allah? Mulai dari zaman dahulu, mungkin Musa, ya, yang dikatakan di perjanjian lama melihat Allah, ya, itu pun bukan muka dengan muka, karena pada saat Allah bilang, aku akan melewati kamu dan kamu akan melihat punggungku, karena Allah bilang tidak ada satu manusia yang tahan hidup kalau dia melihat wajah Allah. Nah, makanya di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, beriman adalah berharap pada sesuatu yang tidak kelihatan, ya, karena kita percaya pada Allah yang tidak kelihatan, yang memelihara hidup kita. Tentu selain beriman, kita tetap perlu melakukan sesuatu atau bekerja melakukan. Nah, bagaimana dengan saudara sekarang? Sudahkah saudara melakukan perisai iman ini untuk mengalahkan pencobaan atau mengalahkan iblis? Tipu daya iblis atau serangan-serangan iblis. Sudahkah saudara melakukan perisai iman ini? Nah, ini perlu. Ya, jadi itu hal yang kelima. Hal yang keenam, ketopong keselamatan. Di Efesus 6 ayat 17a. Ketopong keselamatan ini ditafsirkan di bagian ini menunjukkan pada Kristus sebagai sumber keselamatan. Ya, kalau di dalam Roma 13 ayat 14, Paulus mengajar hal yang sama, yaitu kita harus mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang di sini berarti di dalam peperangan rohani, Kristus harus diandalkan. Pada saat kita melawan si jahat, melawan si iblis, ya, kita berperang bukan secara fisik, tetapi secara roh kita harus mengandalkan Kristuslah yang di dalam peperangan ini yang kita utamakan dan kita mengandalkan Dia. Karena Ia satu-satunya yang telah mengalahkan iblis melalui kematian dan kebangkitannya. Jelas sudah ada buktinya bahwa Yesuslah yang sudah mengalahkan iblis. Dia juga menang atas pencobaan-pencobaan yang dilakukan iblis. Dia juga menang atas kematian. Yang mana kalau orang yang mati itu karena dosa, tetapi Yesus mati karena dosa saudara dan saya, bukan karena perbuatannya sendiri, dan dia bangkit kembali karena dia tidak berdosa. Dan itulah buktinya dia mengalahkan iblis. Yang mana iblis akibat dosa itu kematian. Orang yang tidak bangkit lagi berarti dikalahkan oleh iblis. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian dan kebangkitan Yesus itulah yang menjadi ketopong keselamatan kita melawan iblis. Dan percayalah, iblis tidak akan berani melawan kita yang telah dimenangkan oleh kemenangan Kristus. Makanya kalau saudara dibilang sudah dibaptis, bahwa saudara itu mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Nah, kita ini semua yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebenarnya kita sudah dirubahkan oleh Tuhan Yesus, sudah diberikan kehidupan yang baru. Sudah menang atas kematian. Makanya kita tidak perlu takut mati lagi, karena siapa yang di dalam Kristus, walaupun dia mati, dia akan tetap hidup. Kita akan dibangkitkan seperti Kristus bangkit. Siapapun yang di dalam Kristus, jaminannya pasti akan dibangkitkan karena Kristus bangkit. Ya, dia bangkit dari kematian, kita juga dibangkitkan dari kematian kita untuk hidup kekal bersama Kristus. Supaya kita orang Kristen ini jangan takut, karena banyak orang Kristen ini takut mati. Padahal kematianlah awal dari kehidupan yang kekal, awal yang bisa kita menerima kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bersama Dia di dalam kerajaan surga. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, itulah ketopong keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus untuk melawan si jahat atau si iblis ini. Hal yang ketujuh, pedang roh.
pedang roh yaitu firman Allah. Efesus 6 ayat 17b. Nah, ini kembali mengatakan bahwa pedang itu memiliki dua sisi. Begitu juga dengan firman Allah memiliki dua sisi. Ya, kalau kita lihat pedang pada saat orang berperang itu ada dua sisi yang tajam. Ya, dan demikian juga firman Allah ini memiliki dua sisi, yaitu hukum Allah dan Injil. Hukum ini menunjukkan dosa manusia, ya, dan Injil menyediakan jalan keluar dari dosa manusia. Ini dua sisinya. Ketika dua ini digabung, berarti kita siap melawan iblis dengan Alkitab sebagai firman Tuhan yang kuat. Karena itulah firman yang mengalahkan si jahat. Nah, Injil dan perjanjian baru menjadi firman Allah, penuntun kita mengenal Kristus dan karya-karyanya, maupun karya para muridnya. Sedangkan hukum Taurat dan hal-hal dalam perjanjian lama itu menjadi aturan penuntun hidup Kristen kita setelah kita diselamatkan oleh Kristus. Jadi hukum Taurat itulah yang menuntun, yang menyatakan kita tahu akan dosa pun itu karena ada hukum Taurat. Nah, barang siapa yang memisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru, berhati-hatilah. Ya, berhati-hatilah. Jangan sering bilang, oh perjanjian lama tidak berlaku lagi. Berhati-hati. Kalau saudara itu memisahkan atau kadang tidak mau lagi memakai perjanjian lama, berarti saudara ini sudah bisa dibilang iblis sedang mengacau pikiran saudara. Iblis sedang mulai mengincar saudara. Karena iblis mau saudara tidak lagi percaya kepada perjanjian lama. Dan mungkin setelah itu pun nanti saudara dibikin tidak percaya lagi kepada perjanjian baru yang di Alkitab. Yang mana perjanjian lama dan perjanjian baru ini satu sama lain itu terhubung. Seperti mata rantai. Tidak bisa saudara pisahkan. Kalau mata rantai saudara pisahkan satu aja, itu sudah bukan rantai lagi namanya, ya. Sudah tidak berguna lagi. Nah, demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka jangan sempat atau jangan ada orang percaya, orang Kristen mengatakan, sekarang udah zaman anugerah, perjanjian baru, ya, kita perjanjian lama itu tidak penting-penting amat, itu cuma sejarah saja. Emang itu ada isi sejarah, tetapi tadi sudah dikatakan itu menuntun kita. Dan kalau tanpa perjanjian lama juga yang ada hukum Taurat itu, saudara tidak mengerti mengenai dosa. Di perjanjian baru kita dituntun untuk mengenal Kristus dan karya-karyanya maupun karya murid-muridnya. Sedangkan hukum Taurat atau perjanjian lama itu menjadi aturan penuntun hidup orang Kristen. Dan hal-hal di dalam perjanjian lama menjadi aturan penuntun hidup Kristen setelah kita diselamatkan oleh Kristus. Jadi hubungannya sangat erat. Hal yang ke-8 itu berdoa. Efesus 6 ayat 18. Inilah senjata perang Allah tadi, ya. Ini adalah hal terakhir yang perlu kita perhatikan di dalam peperangan rohani adalah doa. Doa begitu penting di dalam peperangan rohani, saudaraku. Karena justru di dalam doa kita bergabung total kepada Allah. Ya, kita berkomunikasi, kita bergabung dengan Allah. Menyatukan dengan Allah. Meskipun kita telah berusaha keras berperang dengan seluruh perlengkapan senjata Allah tadi, ya, kita tetap perlu berdoa karena dengan doa kita percaya bahwa Allah akan mendengarkannya, ya, menjawabnya dan akan mengabulkan permohonan kita sesuai kehendak Tuhan yang berdaulat, sesuai dengan kehendaknya. Di dalam doa kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan kuasa, ya, kepada kita di dalam berperang melawan kejahatan. Saudaraku, makanya jangan pernah tidak berdoa di dalam kehidupan saudara. Karena doa itu menggabungkan kita dengan Allah. Komunikasi kita dengan Allah. Allah memberikan kekuatan. Allah memberikan kepada kita pengertian. Allah memberikan kepada kita kuasa melalui doa-doa ini. Inilah hal yang pertama tadi mengenai kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Nah, ini hal pertama tadi, ya, mengenakan perlengkapan senjata terang atau senjata Allah. Hal yang kedua, kehidupan di dalam Kristus itu yaitu mari kita hidup dengan sopan seperti di Roma 13 ayat 13 tadi. Ya, hidup dengan sopan seperti pada siang hari katanya. Jadi setelah kita mengenakan senjata-senjata Allah yang sudah tadi banyak kita uraikan,
Kita pun wajib mengaplikasikannya, saudara. Tidak hanya sebagai teori dan pengetahuan. Harus kita lakukan, aplikasikan. Jadi wujud aplikasinya ini dalam kehidupan kita harus hidup yang benar. Ya, hidup yang benar. Atau hidup atau berjalan dengan jujur. Hidup kita ini berjalan dengan jujur, berjalan dengan tepat, berjalan sesuai dengan firman, gitu loh. Nah, dengan kata lain, hidup dengan sopan itu sebagai wujud kehidupan kita yang benar, yang ditunjukkan di dalam proses kehidupan kita secara terus-menerus berjalan dalam jalan Allah yang benar, jujur, tepat. Itulah prosesnya. Kita harus setiap saat begitu diproses terus-menerus berjalan dalam jalan Allah yang benar, tepat, dan jujur. Ini hidup dalam terang. Makanya dikatakan tadi seperti pada siang hari. Nah, ketika kita terus-menerus berjalan dalam jalan Allah, kita akan menemukan keindahan demi keindahan yang Allah akan singkapkan bagi saudara. Ya, meskipun tentu kita pasti melewati hambatan demi hambatan, masalah demi masalah ada di dalamnya. Namun ya, hidup yang berjalan di dalam jalan Allah adalah hidup yang indah dan tidak akan sia-sia, saudara. Walaupun pergumulan ada, walaupun hambatan ada, tetap hidup di dalam jalan yang ditetapkan Allah, maka semuanya itu akan indah dan tidak sia-sia. Salah satu tanda yang hidup berjalan di dalam jalan Allah adalah berusaha mengerti kehendak dan pimpinan Allah di dalam hidup saudara. Itulah salah satu bukti atau tanda hidup yang berjalan di dalam jalan Allah. Ya, saudara harus mengerti kehendak Allah dan pimpinan Allah di dalam hidup saudara. Nah, bagaimana caranya? Ya, tadi kita sudah ada perlengkapan senjata tadi. Firman itu harus benar-benar kita gumulkan, harus benar-benar kita renungkan, ya, supaya kita mengerti, kita gali firman itu, ya, sehingga kita hidup di dalam jalannya yang benar, jalan Allah. Nah, saudaraku ya kasih Tuhan, kalau kita mau mengerti kehendak Allah, kita harus mematikan kehendak diri sendiri. Nah, makanya doa Bapa kami itu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini kan artinya kita memberikan kepada Tuhan keleluasaan untuk kehendaknya lah yang jadi di bumi ini. Demikian juga kita harus memberikan keleluasaan kepada Tuhan untuk kehendaknya lah yang jadi dalam diri kita. Dan kehendak kita matikan. Ya, kehendak Tuhanlah yang jadi, itu baru benar bisa mengikuti jalan dan jalannya Allah. Nah, kita harus mematikan kehendak diri kita sendiri. Kalau kita ingin mengerti apa yang Allah inginkan, matikan dahulu keinginan diri kita sendiri. Kalau tidak kita matikan keinginan diri kita sendiri atau keinginan daging kita, maka kita tidak akan pernah mengerti kehendak Allah. Oleh karena itu, mulai sekarang, matikan seluruh kehendak dan keinginan kita yang melawan Allah, lalu kembalilah mengerti kehendak dan keinginan Allah. Ini yang saudara harus renungkan, harus lakukan. Nah, jadi pertanyaan, maukah Anda di dalam hidup ini berjalan di dalam jalannya Allah? Maukah Anda di dalam hidup ini mematikan keinginan sendiri? Maukah Anda di dalam kehidupan ini merendahkan diri? Maukah Anda dalam kehidupan ini memakai senjata Allah ini tadi, senjata perang Allah ini? Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini ayat firman yang perlu kita renungkan supaya bisa kita hidup berpusat pada Kristus. Ya, dua cara ini tadi. Dan di dalamnya sudah dijelaskan dan diuraikan bagaimana kita supaya bisa hidup berpusat pada Kristus. Demikianlah firman Tuhan ini. Saya percaya setiap orang yang mendengar firman ini dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus akan memberikan hikmat dan pengertian untuk memahaminya, dan sukacita dalam hati dan pikiran saudara, dalam hidup saudara. Damai sejahtera Tuhan memberkati saudara. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu bagaimana hidup berpusat pada Kristus. Kami sudah diajarkan dengan memakai senjata-senjata perang Allah. Dan kami juga diajarkan supaya di dalam kami hidup berpusat pada Kristus ini, kami juga tetap harus hidup dengan sopan seperti pada siang hari, artinya mengenakan senjata perang Allah tetapi mengaplikasikannya juga dalam kehidupan kami. Hidup harus seturut dengan kehendak Tuhan dan juga berjalan dalam jalannya Allah. Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Jauhkan daripada segala keinginan daging dan roh-roh jahat, keinginan dunia. Tetapi rubahkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba berdoa setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, dan yang rindu untuk mengerti firman Tuhan dipuaskan. Biarlah Roh Kudus penuhi seluruh anak-anak-Mu. Hamba selesai saat ini memberitakan firman, tetapi Roh Allah tetap bekerja, menuntun setiap anak-anak Tuhan untuk membawa ke dalam segala kebenaran. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami mengucap syukur. Sebelum kami akhiri, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kekasih Kristus, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus memberkati saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya supaya kita sama-sama di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.